Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Christina Della Simandulang dengan NIM 241011030 dengan nomor absen 22. Baik, pada kali ini saya akan membuat video verbatim guna untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Mikro Konseling Lanjut yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD, MPD. Selamat pagi, Dek. Gimana kabarnya hari ini? Pagi, Kak. Lumayan baik sih. Baik, terima kasih ya sudah datang pada sesi konseling kita hari ini. Sebelum kita memulainya, kakak ingin terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Christina Della. Kamu bisa panggil Kak Christina. Kalau boleh kakak tahu nih nama adiknya siapa? Nama saya Dewi, Kak. Adiknya sekarang kelas berapa? Kelas 8. Baik. Sebelum kita memulai pada sesi konseling ini, kakak ingin menjelaskan terlebih dahulu sedikit ya. Di sini Debbie bisa bebas cerita apa saja dan semua yang akan Debbie ceritakan dan sampaikan nantinya kepada kakak itu semua akan terjaga kerahasiaannya dan tidak akan tersebar kemana-mana. Nah, tujuan kita di sini supaya Debbie itu bisa merasa lebih nyaman, lega, dan menemukan solusi dari apa yang sedang Debbie alami akhir-akhir ini. Apakah kamu siap? Siap, Kak. Baik, terima kasih. Baik Debbie ya, coba ceritakan dulu nih akhir-akhir ini apa yang Debbie rasakan dalam kehidupanmu sehingga kamu datang pada sesi konseling ini. Nah, jadi kemarin itu saya nolak ajakan Kakak. Terus saya dijemput teman saya. Menolak ajakan teman-teman sehingga teman kamu menjauhi kamu seperti itu. Iya, Kak. Sejak kapan kamu mulai merasakan hal itu? Sejak kemarin sih, Kak, di sekolah. Waktu kamu kan tadi bilang kamu sering menolak ajakan mereka. Nah, waktu kamu menolak ajakan itu, apakah ada hal yang membuat kamu sehingga kamu menolak ajakan dari teman-temanmu? Ada, Kak. Kemarin itu saya lagi sibuk. Tapi setelah itu mereka langsung kayak ngejauhin saya. Dan sekarang kalau kamu lihat mereka ngumpul nih, misalnya mereka ngumpul di depan kelas, padahal kamu ingin ke kantin atau kemana gitu, kamu biasanya bagaimana? Biasanya saya takut, Kak. Dan kalau saya nggak ikut demo, nanti saya takutnya mereka nggak suka. Apa yang kamu rasakan di saat itu? Kan kamu nggak berani nih gabung. Hal apa yang timbul dalam hatimu yang kamu rasakan? Merasa takut, Kak. Takut. Jadi kamu merasa takut sehingga kamu memilih untuk menjauh dari mereka ya? Iya, Kak. Baik, jadi coba sekarang di sini kakak merangkum dulu ya. Kamu pernah menolak ajakan teman-teman karena kamu sibuk. Lalu kamu juga merasa bahwa teman-teman kamu itu merasa menjauh dari kamu. Nah, karena itu sekarang kamu jadi lebih memilih diam dan menghindar dari mereka. Apakah benar seperti itu? Iya, Kak. Benar seperti itu. Nah, dari situ kakak bisa melihat kamu itu mengalami kecemasan saat ingin berinteraksi kepada teman-teman kamu. Makanya kamu jadi menghindar dari mereka. Kondisi ini bisa kita perbaiki dengan cara latihan dulu ya. Apakah kamu bisa? Iya, Kak. Baik. Coba perhatikan. Kakak akan contohkan dulu ya. Nanti Dewi bisa mengulanginya. Hai, maaf ya, kemarin aku lagi sibuk, jadi gak ikut. Sekarang aku boleh gabung gak? Coba nih. Hai, maaf ya, kemarin aku nggak ikut. Bagus banget. Coba ulangi lagi ya, yang lebih yakin dan percaya
tegas suaranya supaya kamu nanti bisa mempraktikannya kepada teman-teman kamu. Hai, maaf ya kemarin aku nggak ikut. Aku sebenarnya pengen ikut juga. Nah, itu bagus sekali, Debbie. Kamu sudah berani mencoba. Itu adalah salah satu langkah yang besar. Apakah kamu masih merasa gugup atau bagaimana? Iya kak, tapi masih gugup aja. Ya, benar sih. Hal yang gugup itu adalah suatu hal yang wajar, dan gugup itu bisa dirasakan oleh semua orang. Kita buat langkah yang kecil dulu ya. Hari pertama Debbie bisa menyapa teman kamu dengan mengucapkan hai terlebih dahulu, dan mungkin hari keduanya Debbie bisa mulai mengajak mereka mengobrol. Apakah bisa? Ya kak, saya rasa itu bisa saya lakukan. Bagus sekali. Mungkin kakak ingin bertanya nih, kapan yang Debbie rasa nih, kapan akan kamu mulainya mengajak mereka berinteraksi? Mungkin besok kak di sekolah. Baik, saya senang kamu mau mencobanya ya. Ingat, perubahan itu tidak harus langsung yang besar, tapi asalkan kamu melakukannya dengan konsisten, akhirnya juga nanti bakalan jauh lebih bagus dari apa yang kita harapkan. Baik Debbie, sebelum kita akhiri sesi konseling ini, kakak ingin tahu dari semua yang kita bahas tadi, bagian mana yang paling berkesan buat kamu dalam sesi ini? Tadi sih kak pas saya ngomong, ternyata saya bisa ya. Ya betul, kamu itu bisa. Kadang kita cuma belum pernah mencoba saja, jadi merasa tidak mampu. Bahkan kita langsung mikir yang enggak gitu, kedepannya bagaimana ya, seperti itu. Kalau boleh jujur, sebelumnya kamu melihat dirimu seperti apa dalam pertemananmu? Saya melihat diri saya sih kayak ya orang yang kak. Kamu merasa diri kamu tidak dianggap penting ya. Lalu menurut Debbie nih, apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu itu tidak penting bagi mereka? Soalnya kemarin itu kayak pas saya diajak itu mereka itu nggak fokus ke saya aja ya nggak fokus mendengar cerita saya, tapi kayak lebih fokus banget ke sama yang lain gitu kak. Mungkin ada kemungkinan lain sih, juga selain kamu tidak penting. Mungkin ada satu hal yang membuat mereka nggak fokus padamu, atau mungkin mereka berpikir kamu itu nggak sepenting itu gitu, atau mungkin mereka lagi fokus atau pas di saat kalian membahas tugas, jadi kan lebih berfokus ke sana. Enggak sih kak, mungkin karena saya jarang ikut mereka sih kak. Oh, jarang ikut kumpul gitu ya. Iya kak. Nah, itu salah satu insight yang bagus. Jadi bukan karena mereka itu menganggap kamu tidak penting, tapi karena interaksinya yang kurang, sehingga membuat kamu jauh lebih berpikir bahwa kamu itu tidak penting bagi mereka. Kalau begitu, apa yang bisa kamu lakukan supaya hubungan itu bisa kembali jauh lebih dekat dan jauh lebih harmonis? Mungkin saya mulai ikut lagi kak, atau mungkin saya akan apa duluan sih kak. Bagus, itu hal yang bagus ya. Seperti yang kakak bilang tadi, hari pertama kamu bisa menyapanya, hari kedua bisa mengajak ngobrol sedikit demi sedikit. Itu hal yang sangat tepat. Itu merupakan salah satu usaha yang dapat membangun kembali hubungan dari pertemanan kalian. Kalau saya simpulkan ya, kondisi kamu ini lebih ke rasa takut ditolak yang akhirnya bikin kamu menghindar. Maka hal ini yang membuat
kamu merasa cemas, dan ini yang dapat kita sebut sebagai kecemasan sosial ringan. Tapi kita dapat kok mengatasinya perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit. Dan kabar baiknya, kondisi ini dapat kita latih sampai kamu benar-benar bisa percaya diri dan benar-benar bisa bergabung lagi sama teman-teman kamu. Bahkan kalau ini dibiarkan, kalau coba nih kita pikir-pikir ya, kalau ini dibiarkan nih sampai lama-kelamaan kamu nggak kemana, kira-kira menurut kamu apa yang akan terjadi? Mungkin saya makin sendiri sih Kak. Nah, betul sekali. Tapi kalau kamu mulai berubah seperti yang kita latih tadi, mungkin bagaimana? Mungkin saya bisa punya teman lagi Kak. Ya, betul. Nah, itu tujuan kita. Itu tujuan dari konseling ini, kita mencari solusi dari permasalahan apa yang kamu sedang hadapi akhir-akhir ini. Kita tambah lagi sedikit ya, biar kamu jauh lebih siap dan makin percaya diri. Nah, di situasi kamu, jika kamu melihat di situasi teman kamu lagi ngobrol, apa nih yang akan kamu lakukan? Seperti yang udah kakak sampaikan sebelumnya tadi. Mungkin saya ada tepi, terus saya sapa. Nah, bagus. Itu kalimat yang bagus ya. Mungkin kamu bisa berikan kalimat apa dulu nih untuk mengajak mereka pertama kali nih? Mungkin tetap di situ sih Kak. Gak apa-apa sih itu. Walaupun itu kamu tetap bergabung dulu, gak apa-apa. Itu kan yang namanya ingin berinteraksi kan, kita mulai dari tahap awal yang kecil dulu kan. Nah, sekarang coba Debbie bayangkan jika mereka tidak langsung merespon Debbie, apa yang akan Debbie lakukan? Apa ya? Mungkin ya di situ aja sih Kak. Enggak yang benar-benar memaksa mereka ngobrol seperti itu ya. Yang penting jangan langsung mundur sih kalau menurut kakak. Kalaupun kamu tetap di sana ya nggak apa-apa. Mungkin itu membuat kamu bisa berlatih, dan itu bagian dari latihan, salah satu latihan dari keberanian diri kamu sendiri. Kalau boleh tanya nih, Debbie orangnya gampang akrab kan? Sebenarnya gampang sih Kak akrabnya. Cuman kadang musuhin. Oh, berarti yes, itu benar sekali. Kadang kita gampang akrab, tapi orang yang kita temui kurang tepat seperti itu. Nah, itu salah satu kelebihan lah yang kakak bilang, bahwa kamu itu gampang akrab sebenarnya, tapi orang yang kamu temui itu kurang tepat aja. Kita buat kesepakatan dulu ya Debbie. Di sini mungkin besok ya kamu bisa memulainya dengan menyapa minimal satu teman dulu dan ikut dalam satu percakapan jika mereka lagi ngumpul-ngumpul. Apakah kamu bersedia ingin mencobanya? Bersedia Kak. Baik, nanti kita evaluasi mungkin nanti kita akan evaluasi di pertemuan berikutnya jika kamu memiliki perkembangan dan apakah kamu siap untuk memulai latihannya, siap untuk mengajak mereka ngobrol. Mungkin kamu bisa sampaikan nanti di pertemuan berikutnya apakah kamu berkembang dan apakah kamu bisa lagi berteman dengan mereka. Kalau kamu merasa takut lagi, hal apa yang akan kamu ingat? Mungkin saya akan menyapanya dan saya akan ngobrol. Baik, betul sekali. Baik Debbie, saya bangga sekali bahwa kamu itu mampu nanti akan melakukannya. Saya juga bangga kamu sudah berani bercerita kepada
kakak dan mencoba hal yang ingin mencoba hal yang kakak sampaikan tadi. Ingat, perubahan itu adalah suatu proses, tidak harus yang sempurna, asalkan kamu melakukannya dengan konsisten. Baik Debbie, kita jadwalkan pertemuan berikutnya untuk melihat perkembanganmu ya. Iya Kak. Baik, mungkin pertemuan kita sampai sini saja. Kita cukupkan sampai sini. Terima kasih sudah mau terbuka hari ini kepada kakak. Dan tetap semangat ya, semoga pertemananmu jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna. Baik, demikian video verbatim yang bisa saya praktekkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam harmoni.